Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana, kelas PAI 5C. Saya akan menjelaskan materi teknik evaluasi yang berjudul Konsep Dasar Evaluasi Pembelajaran. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu pembelajaran. Kata dasar pembelajaran adalah belajar. Dalam arti yang sempit, pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan agar seseorang dapat melakukan kegiatan belajar. Istilah pembelajaran instruction berbeda dengan istilah pengajaran teaching. Kata pengajaran lebih bersifat formal dan hanya ada di dalam konteks guru dengan peserta didik di kelas atau di sekolah. Sedangkan kata pembelajaran tidak hanya ada dalam konteks guru dengan peserta didik di kelas secara formal, akan tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan belajar peserta didik di luar kelas yang mungkin saja tidak dihadiri oleh guru secara fisik. Berdasarkan rumusan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Yang pertama, pembelajaran adalah suatu program. Ciri suatu program adalah sistematik, sistemik, dan terencana. Sistematik artinya keteraturan. Dalam hal ini, pembelajaran harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penilaian. Yang kedua, setelah pembelajaran berproses, tentu guru perlu mengetahui keefektifan dan efisiensi semua komponen yang ada dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga, pembelajaran bersifat interaktif dan komunikatif. Yang dalam artian interaktif artinya kegiatan pembelajaran harus bersifat multiarah antara guru, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan yang saling mempengaruhi dan tidak didominasi oleh satu komponen saja. Sedangkan komunikatif dimaksudkan bahwa sifat komunikasi antara peserta didik dengan guru atau sebaliknya. Yang keempat, dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar peserta didik. Kondisi-kondisi yang dimaksud yaitu memberi tugas, mengadakan diskusi, tanya jawab, mendorong. Yang kelima, proses pembelajaran dimaksudkan agar guru dapat mencapai tujuan pembelajaran dan peserta didik dapat menguasai kompetisi yang telah ditetapkan. Kita masuk di bagian A, yaitu pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan measurement dan dalam bahasa Arabnya adalah muqayyasah. Dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Mengukur pada hakikatnya adalah kegiatan membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Pengukuran ini sifatnya kuantitatif. Pengukuran yang bersifat kuantitatif itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pengukuran yang dilakukan bukan untuk menguji sesuatu. Misalnya, pengukuran yang dilakukan oleh penjahit pakaian mengenai panjang lengan, panjang kaki, lebar bahu, ukuran pinggang, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, pengukuran yang dilakukan untuk menguji sesuatu. Misalnya, pengukuran untuk menguji daya tahan perbaja Dan yang ketiga, pengukuran untuk menilai yang dilakukan dengan jalan menguji sesuatu. Misalnya, mengukur kemajuan belajar peserta didik dalam rangka mengisi nilai rapor yang dilakukan dengan menguji mereka dalam bentuk tes hasil belajar. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Analisis data kuantitatif berpendapat kalau data ada, ia akan berupa jumlah dan dapat diukur. Dalam mengambil data secara kuantitatif, ada beberapa kriteria. Yang pertama, kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan, kriteria yang disusun hanya dengan memperhatikan rentangan bilangan tanpa mempertimbangkan apa-apa yang dilakukan dengan membagi rintangan bilangan. Data kuantitatif ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, kriteria kuantitatif tanpa pertimbangan, yang disusun hanya dengan memperhatikan rentangan bilangan tanpa mempertimbangkan apa-apa dan dilakukan dengan membagi rentangan bilangan. Kemudian lanjut penilaian. Penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem pendidikan saat ini.
Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh peserta didik. Tentu saja, untuk itu diperlukan sistem penilaian yang baik dan tidak biasa. Dalam sistem evaluasi, hasil belajar penilaian merupakan langkah lanjutan setelah dilakukan pengukuran. Informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran selanjutnya akan dideskripsikan dan ditafsirkan. Menurut Mardapi 2004, ada dua acuan yang dapat dipergunakan dalam melakukan penilaian, yaitu acuan norma dan acuan kriteria. Evaluasi secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Sedangkan menurut istilah, evaluasi berarti kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur tertentu guna memperoleh kesimpulan. Pengertian evaluasi adalah suatu proses yang sistematis, bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, penilaian, analisis, dan Pengertian evaluasi adalah suatu proses yang sistematis, bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, penilaian, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Di samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan penilaian tidak hanya didasarkan kepada hasil pengukuran, dapat pula didasarkan kepada hasil pengamatan. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan tujuannya, ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini merupakan evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang kedua, evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat, evaluasi formatif, yaitu yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Jenis evaluasi berdasarkan sasaran. Yang pertama, evaluasi konteks, ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Yang kedua, evaluasi input, diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, evaluasi proses, ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Yang keempat, evaluasi hasil, diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran, yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran, mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar, mencakup tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Fungsi evaluasi secara umum yang pertama untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik melalui evaluasi yang dilakukan terhadap proses pembelajaran yang telah disampaikan di depan kelas.
Kemudian memberikan dorongan belajar bagi peserta didik yang memiliki prestasi belajar yang baik melalui tes yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai laporan bagi orang tua peserta didik hasil penilaian kemajuan belajar yang biasanya berbentuk buku rapor. Ini sangat penting bagi orang tua dan peserta didik. Prinsip umum evaluasi pembelajaran. Yang pertama, komprehensif. Kegiatan evaluasi pembelajaran hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh, yakni dengan mencakup seluruh aspek pribadi peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang kedua, mengacu pada tujuan. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran juga harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang ketiga, harus objektif. Pembelajaran juga harus dilaksanakan secara objektif, yang artinya apabila evaluasi dilaksanakan memang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang keempat, kooperatif. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran juga harus bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan evaluasi. Yang kelima, kontinu. Harus dilaksanakan secara terus-menerus atau berkesinambungan selama proses pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, praktis, ekonomis, dan mendidik.